Yesus sudah sunat di Lukas pasal 2 ayat 21. Pak, pendeta lu kata benar sudah sunat. Nggak perlu, kata Paulus, yang penting itu sunat rohani, roh kita yang perlu disunat. Ngapain? Nggak perlu. Nggak perlu. Kalau perpuluhan rohani enggak nih? Ini nggak disunat udah melihat Rolls Royce. Ya. Saya nggak disunat dapat Rolls Royce. Nanti saya disunat Rolls Royce, saya ditarik lagi sama Tuhan. Bapak, aku urapi dia dengan kuat kuasa Roh Kudus penuhi dengan dalam nama Yesus. Penuhi, fill itu Holy Ghost. Dalam nama Yesus keluar, saya tampil jebul. Kan saya udah pernah ngetes, pemilik 24 itu, saya tampil, bang, api keluar bang. Malam itu dia murtad. Jadi artinya, Pernah memurtadkan orang Islam. itu yang di Sanggar Bapelontar ya, pemilik 28 jin. Dia baca-bacain, saya baca loh. Dalam nama Yesus. Bang, api bang, takut bang. Ya makanya jangan lawan Yesus. Abang mau bilang bantangan, panggil bang, kita hadapin. Wah, gua nggak bisa menjelasin lagi, saking mengerikan sekali. Bukannya kalau orang masuk neraka itu kan berarti ini orang jahanam kan? Bapak ternyata masuk neraka. Saya kan survei doang. Oh, survei. Bukan jadi penduduk. Gimana sih? Kan kita ini kan pegawai. Kan masih hidup dia. Ya. Iya. Ini sekarang dapat gelar baru nih. Nabi surveyor neraka. Spesialis. Anda berada di sampingnya Yesus. Oh iya dong, kan dia nunggang kuda. Kami kan timnya dia. Ring satunya dia. Ring satu ya. Iya. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di tanah, di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those to learn, understand, and grow into Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Amanah Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Alhamdulillah, siang ini kita pertemuan yang kedua dengan spesial deretan para nabi dan rasul, nabi laki-laki dan nabi perempuan. Ada 3 orang di sini. Yang pertama Bapak Pendeta Luka Tambunan. Spesialis nabi apa? Saya rasul. Tapi kalau rasul itu udah pasti nabi. Pasti nabi ya? Ya, saya nabi yang mengekspor wealth anointing. Apa tuh wealth anointing? Kalau orang kan mendoakan orang sembuh, Saya wealth anointing adalah urapan kekayaan besar. Jadi nabi-nabi ini nggak semua bikin bisnis, ada spesialisasinya. Nah saya ini urapannya itu saya pernah
memuji Tuhan di gereja itu dari langit itu tercurah debu-debu emas. Sampai saya dipanggil, tolong anak muda ini maju ke depan, pendetanya dari Rusia. Ini ada emas di seluruh, memang itu bisa disimpan emasnya. Itu namanya urapan kekayaan besar, urapan kekayaan yang besar. Jadi Tuhan mau kasih saya itu kekayaan yang belum pernah terjadi sebelum dunia dijadikan, itu mau dikasih di akhir zaman. Nah, salah satunya kepada saya, makanya saya akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia karena wealth anointing itu. Wealth anointing itu sudah pernah diberikan kepada Salomo, makanya Salomo jadi orang terkaya yang belum pernah ada. Itu Salomo, Abraham. Oke. Wealth anointing. Yang kedua, Nabi Ray, Bapak Pendeta Ray, beliau spesialis explore Rolls Royce di surga, Iya. mobil Rolls Royce di surga. Terus kemudian yang berikutnya adalah Nabiyah. Rain, ya. Nabiyah Rain, Prophet. ya. Rain spesialis apa? Dia dapat visi misi tentang Allah Bapa juga. Ya. Dia tahu bahwa Allah Bapa itu wajahnya beda dengan Yesus. Dia banyak nanti bisa. Bukan itu. Intinya saya ini jadi bahwa pemahamannya tadi justru kalau di orang Kristen mungkin agak kontroversial, cuman tadi saya sudah coba mengklarifikasi juga ya ayat-ayat dasarnya. Jadi semua apa yang saya katakan tuh sebenarnya dasar-dasar ayatnya itu kuat, gitu aja. Oke, baik. Alhamdulillah saya banyak dapat kabar bahwa ini buat saya adalah memberikan hiburan untuk masyarakat, karena masyarakat ini banyak yang penat. Suruh nonton YouTube tapi nonton YouTube-nya orang tengkar kan, debat gitu kan, saling yang satu cakar-cakaran. Saya lihat, aduh ini masyarakat kasihan, habis capek kerja suruh nonton YouTube tapi nontonnya orang tengkar kan. Sama-sama ini pikiran ini terkuras. Tapi kalau nonton kita ini enak, nonton kita ini orang seru, seperti ada yang komentar ini saya suka seperti Sri Mulat ini gitu. Iya, jadi begini. Saya dapat kabar komentar ini ternyata tontonan dari Bapak Pendeta Luga Tambunan ini banyak membawa aura positif. Ya. Yang stres hilang gitu. Daripada lo nonton Edis, Sopiato yang kesannya Tegang. kayaknya benci banget gitu loh. Ngapain kita benci orang gitu loh? Kita terus menghina orang. Betul. Orang baru ngomong dia ketawa, hahaha. Iya. Kita ini ngapain sih? Iya. Kita tuh merangkul, namanya juga kita mewakili Tuhan. Kita bukan menghina orang di sini. Kita menjelaskan iman kita. Iya. Dan Ya kan? kedudukannya. Dan yang kedua, jangan salah, Tuhan itu juga selera humornya tinggi. Apakah Manusia Anda- bisa lucu itu karena Tuhan itu juga orangnya lucu. Yesus sudah sunat. Dia di Lukas pasal 2 ayat 21. Tak, Pendeta Luga Tambunan sudah sunat. Nggak perlu kata Paulus, yang penting itu sunat rohani, roh kita yang perlu disunat. Ngapain? Nggak perlu. Nggak perlu. Kalau Buktinya, perpuluhan rohani enggak nih? ini nggak disunat udah melihat Rolls Royce. Ya. Saya nggak disunat dapat Rolls Royce. Nanti saya disunat Rolls Royce, saya ditarik lagi sama Tuhan. Ntar dulu saya ke toilet sebentar. Oh ya saya. Kalau perpuluhan di mic-nya enggak? lepasin. Mikrofon. Aduh. Ya Allah. Pak, saya baru ingat nih. Iya. Kalau saya sih ini aja. Iya. Sahabat para muslim aja deh gitu Ya, aja. sahabat para muslim. Iya. Ngapain itu maksudnya? Mau mengurtatkan orang muslim? Bukan. Jadi maksudnya bahwa yang saya cari itu adalah persamaan-persamaannya Ya. gitu, Oh, bukan iya, iya. justru perbedaannya Perbedaannya. gitu. Walaupun Di bab memang satu, berbeda. ya. Walaupun Karena pada dasarnya nggak kan semua mirip sama. kan. Tadi aja kan Iya. kita kan ayat-ayat yang saya pakai justru Nggak, tapi pemahamannya juga mirip. beda. Ya, maksudnya Pemahamannya Konsepnya tetap beda. Baik. Iya. Kalau sama nanti apa nggak. sih? bertanya. Maksudnya saya mencari Di pas mendekat. itu tadi Pendeta Ren bilang bahwa Anda bertemu dengan Yesus, ada penglihatan melihat Yesus di situ kan, bahkan Yesus di situ disalib ya, disiksa, dipaku tangannya dan seterusnya itu. Mohon maaf sekali, mohon dijawab jujur, Yesus itu waktu itu seperti apa? Rambutnya dan lain sebagainya. Iya, seperti manusia biasa. Seperti apa? Ya, Rambutnya penampakannya. panjang misalnya. Rambutnya. Kalau yang saya lihat itu kan pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya, Habis maksudnya itu saya masuk ke dalam Yesus. seperti apa? Enggak, seperti Jadi apa? yang saya lihat penampakan pas dia lagi doa begitu ya seperti orang-orang Israel pada zaman itu aja. Rambutnya panjang atau pendek?
agak jarak jauh ya. Sepertinya agak panjang sedikit sih. Agak panjang sedikit, Iya. nggak terlalu panjang. Iya. Itu Seperti jarak yang jauh. digambar. Saya tuh hanya sekilas jarak jauh, dia lagi begini terus Seberapa? abis mungkin Nggak, 10. seberapa? Oh, Rambutnya seberapa? karena jarak pandang saya dengan penglihatan waktu itu mungkin sekitar 10 meter, jadi nggak begitu jelas. Abis itu kan langsung roh saya masuk ke dalam Yesusnya sendiri. Jadi saya bukan melihat fisiknya Yesus, tapi saya merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan dan melihat apa yang Tuhan Yesus lihat. Karena roh saya tuh seolah masuk ke dalam itu dan turut Yesus. merasakan. Iya, Jadi Bu Pendeta Ren masuk ke Yesusnya. roh saya. Iya, masuk ke Yesusnya. Iya. Jadi Yesus akhirnya. Apa? Mau dibantu dijelaskan? Saya nggak ngeh ini. Jadi Kan rohnya Bu Pendeta Ren masuk ke Yesus. sehingga Akhirnya- saya bisa melihat apa yang Tuhan Yesus lihat dan merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan. Itulah yang Jadi Yesus pengalaman via dolorosa. Jadi Nggak, kalau maksudnya tiba-tiba menjadi Yesus. masuk di dalam Yesus Ya, artinya rohnya. Jadi roh nempel. Yesus. Jadi kalau mekanisme di alam roh itu bisa di dalam satu roh itu ada roh kita sendiri, ada Rohul Kudus juga. Nah, kalau di dalam Yesus pas saat itu saya diizinkan aja ikut apa ya, masuk juga gitu loh. Tapi roh aslinya ada. Roh Artinya, Yesus sendiri. Ibu akhirnya menjadi Yesus itu sendiri. Oh, bukan. Jadi saya ikut Masih dipeluk aja begini sama aja Pak. ikut tapi saya bukan Yesusnya. Kan yang namanya itu kan ada pribadi-pribadi masing-masing dan ada wadahnya masing-masing. Ya. Nah, kan kalau seperti Roh Kudus kan walaupun kita ada banyak begini, ada pribadi kita masing-masing, tapi Roh Kudus bisa turut berada di dalam roh kita. Nah, ini jadi seperti semacam damping ikut aja gitu. Berarti di dalam Yesus itu ada Yesus itu sendiri, ada Roh Kudus. Dan pada waktu itu saya ketitipan sebentar aja gitu. Masuk Turut juga? Ikut turut juga? melihat dan merasakan. Pada waktu cuman via dolorosa itu aja. Sehingga menjadi Trinitas di dalamnya itu. Pada saat itu ya ada 3 roh berarti Ya, roh 3 roh di roh dalam. Yesus, Roh Kudus Dan dan roh roh saya. Dan sebenarnya yang mengalami via dolorosa ini banyak ya, bukan hanya saya. Ada yang waktu itu kalau di Katolik Padre Pio tapi sampai ikut berdarahnya atau apa ya. Itu hanya sebentar-sebentar aja, Pak. Jadi bukan benar-benar dia adalah atau saya adalah Yesus gitu, bukan. Hanya ikut masuk sebentar gitu. Asik ya. Iya. Jadi para penonton, siapapun kaum muslimin yang belum pernah mengetahui pemahaman ya dari sudut pandang agama lain, itu saat ini bisa menikmati gitu kan, mendapatkan kuliah gratis di sini. Baik, ini minta tolong di zoom, bantu di zoom. Doakan Manis ya. Siap khutbah di New York, gereja-gereja bangsa-bangsa. Itu gimana itu? Gimana bahasa apa kan? You must speak English kalau di Minta tolong mikrofon. kalau di New York Mana gimana? pakai bisa? I can Pakai speak, preach the gospel. Jesus is king, Jesus is the prophet, gitu aja kan. Oh, iya. Repent, receive with the Holy Ghost, gitu-gitu aja kan simpel aja. Jadi gini, saya mau khotbah Dibalik. di New York atau di bangsa-bangsa, bukan berarti saya harus ngotot, undang saya khotbah dong. Saya bikin gereja di situ. Saya aja bisa bikin gereja di Indonesia, apalagi saya bikin gereja di Amerika. Dan memang saya mau bikin gereja di Sumatera, tanah saya 3,5 hektar. Nah di sana kan gereja udah pada dijual menjadi perpustakaan, menjadi Saya mall. luruskan. Terus gimana? Gereja sebenarnya bukan dijual. Gereja Protestan itu digerus oleh gereja karismatik, ibadahnya dia jadi di stadion. Jadi gereja Protestan di Amerika Serikat itu pindah ke gereja karismatik. Gereja karismatik itu tidak punya gedung yang gedung-gedung mewah atau gedung-gedung kuno gitu. Mereka pindahnya ibadahnya di kayak stadion-stadion. Makanya coba search KKR yang ada 50.000, yang ada 80.000. Jadi sebenarnya bukannya jadi gereja udah kosong. Gereja kosong itu gereja Protestan karena pindah ke gereja karismatik. Sama kayak di Indonesia. Coba cek di HKBP. Orang HKBP udah ngeluh, kami lama-lama kehilangan jabatan nih sebagai pendeta karena jemaat kita udah habis. Pindahnya ke gereja GBI, pindahnya nanti ke gereja kami juga, ke gereja King of King. Jadi kami Tetapi secara keseluruhan kan dalam PIW Research kan memang turun Kristen. Ya, kita Oke, nantilah kita bahas itu. Ya, next kita bahas itu. Apalagi itu? Ini
Saya Khotbah minta tadi. tolong Apa? dijelaskan. Apa tuh? Ada satu peristiwa, ini peristiwa barusan. Di dalam gereja ada peristiwa pendeta, terus pendeta itu menjadi pimpinan dari pelayanan khusus. Dan akhirnya dampaknya seperti ini. Saya izin bertanya, ini peristiwa apa seperti ini? Dan ini umum di gereja-gereja Kristen. Ya. Memberikan Roh Kudus bagi gereja. Oh, mengurangkan Roh Kudus. Holy Spirit apa tuh? Apa namanya lo? Holy Locker. Kalau anak KBP nggak ngerti ya gitu. Kalau kita paham gitu ya. Kalau pengen ikan nggak ngerti kayak gini. Wah, susah gitu. Untung apa itu menolak kami. Menolak saya lagi ngerti. Ini sudah bingung semua. Memang gitu. Oleh hasil dikatakan, tidak ada yang bisa merendahkan kamu. Roh Tuhan yang ada dalam dirimu jauh lebih besar. Terima sukacita. Jesus. Ini peristiwa tadi ini ibadah di gereja itu namanya apa? Itu namanya ada Holy Locker, dan Holy Locker itu namanya pencurahan Roh Kudus tetapi dalam format sukacita, dan itu nggak selalu ada, kadang-kadang per musim dia. Tuhan mencurahkan Roh Kudus, kan ada ayatnya begini, yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ketika Tuhan memulihkan Sion, dia akan membuat mulut kita penuh dengan tawa. Ketika mereka tertawa itu sebenarnya mentertawakan iblis. Karena ketika Holy Laughter itu terjadi, itu biasanya ada di gereja karismatik, ya. Kalau di Amerika itu namanya Kenneth Hagin. Mereka tuh ketawa, dan saya pun pernah mengalami gitu. Kami tertawa, tapi di dalam gereja itu banyak terjadi mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan, orang sakit lepra yang nggak punya duit diberkati. Jadi tidak ada sesuatu hal yang negatif, cuma kita bertertawa betapa dahsyatnya Tuhan itu. Kita mentertawakan dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Jadi kita ketawa, wah ternyata lo tadinya lo nipu gua ketawa, lo memang iblis, lo kurang ajar. Jadi kita ketawa itu sukacita bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita mentertawakan kejahatan iblis, dan itu tidak ada. Apakah itu setan? Tidak, karena di situ banyak sekali penampakan para malaikat di dalam acara-acara seperti ini. Saya sering di acara momen-momen Holy Laughter itu. Jadi saya ada di tengah-tengah mereka. Saya juga orang yang mengalami Holy Laughter. Tentu dong, kalau kita pas ketawa tiba-tiba malaikat sudah berdiri pakai jubah putih, berarti Tuhan berada di tengah-tengah kita. Jadi di situ Tuhan mencurahkan roh sukacita kepada umatnya. Karena gini, ketika Tuhan membebaskan orang yang berabad-abad dipenjarakan, itu betapa besarnya sukacita itu. Sehingga kita membawa suatu terang yang besar. Di dalam terang besar itu ada sukacita, ada nyanyian, ada lompat-lompat, ada tertawa, saking senangnya, tapi tidak ada yang dirugikan. Tidak ada di situ satu iblis pun nggak ada yang bisa. Karena kami sudah dapat penglihatan, di situ ada para malaikat yang menjaga. Iblis jauh di sana terbang-terbang, jarak radius 2 km. Jadi itu murni tidak sesat. Karena kalau tidak sesat, ya pendeta-pendeta orang-orang yang tertawa itu pendeta-pendeta terkaya di dunia loh. Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, 750 juta US dollar, Pastor Nico, itu pendeta-pendeta terkaya di dunia. Lah, kalau mereka aja udah terkaya, lu atas dasar Duitnya apa? dari mana itu? Sampai 7 juta. Oke, gini. Kan banyak orang mengejek, pendeta itu kaya. Ketika kita memberikan gini ya, jangankanlah dulu Pastor Nico ya, atau pendeta besar. Saya aja nih. Tuhan, saya dapat berkat hari ini dari Ustadz Ipung misalnya sekian, misal katakanlah 200.000 contoh. Saya sisihkan 200.000 atau 500.000 lah. Saya sisihkan sepersepuluhnya berapa? 50.000. 50.000.
ketika saya Perpuluhan lah itu maksudnya. ini, nanti hari ini saya akan mengalami mujizat yang luar biasa. Tiba-tiba, Bang Luga, sorry nih, ada sedikit nih berkat nih, berapa? 2 juta. Loh, kok jadi? Biasanya kan kalau kita nggak kasih perpuluhan, ya ampun Tuhan, bro, pinjam dulu duit bro, cepet. Aduh sorry bro, gue juga nggak ada. Betapa sedihnya, betapa sakitnya. Tetapi Tuhan cuma bilang, apabila engkau membawa persepuluhan itu ke dalam rumahku, ujilah aku akan membuka tingkap langit dan akan berdoa. Itulah yang terjadi di gereja karismatik. Makanya banyak pendeta Protestan itu tidak mau membayar perpuluhan. Akhirnya mereka miskin kan sekarang kan, susah kan. Tapi saya adalah pendeta yang mengadakan persepuluhan, makanya jemaahnya pun diberkatin. Misalnya dia gembel sekalipun, dia kasih perpuluhan, dia pasti diberkati. Berkat datang dari mana? Itulah mujizat yang dari Tuhan. Makanya pendeta karismatik, 10 pendeta terkaya di dunia, the richest pastor in the world, David Oyedepo 2,4 triliun, Kenneth Copeland 750 juta US dollar. Itu semua orang karismatik dan bayar perpuluhan. Jadi mereka kaya karena memberikan perpuluhan. Itu dia. Ya. Ini masih berhubungan dengan tadi ya. Tadi kan sesat berarti ya. Enggak. Ibadah itu. Iya. Ibadah. Iya. Jadi ada orang. Saya pernah akan bikin gereja yang seperti itu. Ketawa-ketawa nggak apa-apa. Gitu. Iya. Ada orang menggelepar-gelepar, ketawa. Menggelepar-gelepar itu dia filled with the Holy Ghost. Saya aja sering kan. Dia juga sering kan. Lo nggak ngerasain. Kalau lo rasain itu itu enak gitu loh. Sukacita. Tahu air mata mengalir. Oh, luar biasa itu. Oke, saya izin nanya. Bentar, saya nanya ya. Ini kan parfum Hagia Sophia kan? Iya. Ini tipenya Alexandria. Minta tolong disemprotkan. Disemprotkan. Ya. Bagaimana rasanya? Luar biasa. Enak ya? Enak. Enak kan? Enak. Oke, minta tolong dibantu Bu Pendeta Ren, disemprotkan. Ya. Itu ini tipenya Favorit saya itu. Favoritnya Ustaz itu ya. Kapadokia. Nanti kita foto bersama. Oh ya, siap. Gimana? Enak kan? Iya. Sini loh, Enak ya? kalau itu di leher. Ya. Di leher. Nah, pas itu. Enak. Nah, bukan di baju. Cewek bisa ya? Ya kan, enak kan. Nanti sampai besok pun masih kerasa. Enak ya? Bangun tidur pun Minta masih tolong kerasa. Bapak Pendeta Ren. Iya. Bisa meledak gitu. Apalagi sponsornya Rolls Royce lagi, gawat ini. Ini Rolls Royce Prophet loh yang sponsorin ini, gawat ini. Kalau nggak sampai nggak beli ini bukan bisa. di baju sini, leher. Nggak kerasa. Nah, soalnya nanti kalau baju kan dilepas, kalau di leher sampai besok pun merasakan. Nikmat. Wanginya. Nikmat. Pernah wangi aroma kayak gitu nggak? Iya. Nggak pernah ya? Iya. Enak kan? Iya, nikmat. Oh ini cowok. Iya. Cowok cewek tapi itu. Cowok cewek. Itu ya, itu istri saya suka yang istri saya. Soft aromanya ini kalau Iya. Konstantinopel ini paling soft. Coba saya izin bertanya. Ini masih berhubungan dengan konteks tadi ya. Tertawa. Ini tadi variannya apa ini? Alexandria. Alexandria. Itu Pak Pendeta Ren, variannya apa itu? Konstantinopel. Itu variannya apa itu? Aku Kapadokia. Kapadokia. Kan tervalidasi kan? Iya. Yang disemprotkan dengan variannya tervalidasi. Ini Alexandria. Bapak Pendeta Ren, Konstantinopel. Konstantinopel. Tervalidasi. Ibu Pendeta Ren itu Kapadokia, tervalidasi. Pertanyaan saya, itu tadi ada orang menggelepar-gelepar kan? Iya. Ketawa-ketawa. Tapi nggak tervalidasi. Maksudnya nggak tervalidasi. Itu yang masuk ke dalam orang itu sosok Roh Kudus atau Ya. Roh halus itu? Ya, makanya kan saya bilang, saya berada di tengah-tengah gereja itu, GBI waktu itu ya, Gereja Betel Indonesia waktu itu saya masih ingat Pak Fetri Kumase dari gereja Pastor Niko kan. Ketika ada orang-orang ketawa, tentu saya tandain dong orang-orangnya, pendeta ini. Nah, pendeta-pendeta ini yang bikin mujizat. Bukan pendeta-pendeta tidak pernah ketemu tiba-tiba nongol tiba-tiba ketawa. Itu juga saya juga kau orang gilanya kau.
Iya. Tapi kalau pendeta-pendeta yang ketahui ini juga yang memang tiap hari mencelikan mata orang buta, yang juga tiap hari juga mendapat penglihatan tentang malaikat, ngapain lagi kita validasi? Orang mereka juga bikin mujizat. Makanya seorang pendeta itu wajib membuat mujizat. Tapi kan dukun juga bisa bikin mujizat. Panggil dukunnya ke sini biar kita tempeleng. Kan gitu aja. Tapi lagi ngapain mereka itu kan nggak ada alat scannernya. Maksudnya alat scannernya gini. Ini oh yang masuk ini Roh Kudus. Ini oh yang ini yang masuk ini. Nah, mohon maaf. Oke. Ini saya ceritakan. Ya. Pernah tahu nggak istilah bantengan? Apa tuh? Bantengan. Bantengan, oke, terus? Nggak pernah tahu ya? Belum. Di Kota Malang Ya. dan Malang Kabupaten, Malang Raya itu sampai ke Kota Batu. Barongan ah. Itu ada namanya kegiatan bantengan. Kayak Kegiatan bantengan itu khas Malang Sultan. Raya itu. Ah. Di mana di situ ada kepala sapi Ya. beserta jubahnya itu. Ya. Nah, sampai mohon maaf ini. Surupan. Orang-orang di sana ya, ada staf-staf rumah sakit itu tak tanyai. Ya. Mereka itu sampai nggak sholat berbulan-bulan itu. Ah. Hanya kepingin apa? Kepingin supaya kalau main bantengan sampai kesurupan beneran. Ya, barongan juga sama kan. Ya. Jadi di sana kalau sampai nggak kesurupan itu acting kesurupannya. Iya, iya, iya. Jadi seperti orang kesurupan tapi padahal tidak kesurupan. Iya. Tapi yang bukan acting ya, yang kesurupan beneran secara real yang masuk itu adalah roh halus ke dalam. Itu mereka bisa makan Beling. ya, bisa makan lampu semprong itu kan, pecah-pecahan itu, bisa mencakar-cakar pohon dan lain sebagainya, manjat-manjat ke atas secara cepat gitu. Iya. Menggeliat-geliat seperti ular. Iya. Itu bukan acting, real. Iya, Yang betul. masuk itu roh halus. Iya. Dan itu buat mereka itu prestasi. Sehingga di daerah Malang Raya itu mereka semakin tidak sholat, semakin mudah untuk Iya. terasuki roh halus. Tapi kalau yang sholatnya rajin, apalagi ke masjid, nggak akan bisa itu main bandengan itu kerasukan roh halus. Sehingga mereka itu saat ini banyak yang sudah mulai meninggalkan sholat hanya untuk supaya kerasukan Begini. roh halus. Nah begini, Ya. bantengan tadi itu mereka berlomba-lomba. Jadi yang kerasukan roh halus secara real itu star, jadi bintang di sana. Ya. Semakin tinggi bayarannya, Iya. gitu. Semakin menjadi bintang, semakin terkenal, begitu. Itu roh halus itu yang merasuki. Pertanyaannya, jangan-jangan tadi itu Iya. di gereja tadi itu. Makanya begini, cara mendeteksi ini pemain, ingat, iblis itu tukang tipu. Ada yang mainnya kasar, ada yang mainnya halus. Biasanya yang mainnya halus lebih gila. Kalau begini-begini, itu masih setan-setan tingkat kolonel ke bawah. Tapi yang mulai, oh itu udah kelasnya udah jenderal. Tapi setan. Gimana maksudnya? Iblis itu cara mainnya tuh beda-beda. Heeh. Kalau yang kolonel ke bawah itu berasak busuk kayak orang gila, itulah bantengan. Tapi kalau sudah main di bintang 1 bintang 2 itu lebih suci kelihatannya. Coba kak, bisa nggak? Nah begini, makanya saya kasih tahu dulu nih, biar kita tahu hierarkinya. Lucifer itu membawa sepertiga dari malaikat di sorga untuk menjadi pengikutnya memberontak melawan Tuhan iblis. Ini bosnya Lucifer nih. Jangan abang sampai berada di kubunya Lucifer dan pasukannya, karena semua kubunya pasukan Lucifer ini nggak semua gerasa gerusuk, ada juga yang mirip-mirip Tuhan, yang sucinya mirip-mirip Tuhan, namanya tukang tipu. Nah kita ini berada di kubu malaikat yang tidak jatuh, namanya Michael dan Gabriel. Ini yang kita berada di kubunya mereka. Nah kubunya Michael dengan Gabriel itu memakai satu kuasa yang namanya Roh Kudus. Bukan Tuhan yang lain, harus pakai kuasa Roh Kudus karena Roh Kudus turun di dalam nama Yesus. Nah di dalam ibadah tadi itu semuanya menyerukan nama Yesus. Berarti kuasa yang mendompleng mereka, yang menjaga mereka itu adalah kuasa Roh Kudus. Nah tapi kok mirip-mirip? Ya memang ini kan semua kan tadinya kan ciptaan Tuhan, segambar dengan Tuhan. Jadi kalau misalnya Roh Kudus itu memasuki kita, ya memang ada kemiripan sedikit, tapi nggak mirip banget gitu loh. Misalnya, warna sih. Kalau orang kerasukan setan, matanya jadi putih. Kalau Roh Kudus enggak, paling dia cuma warna gitu. Karena saking dahsyatnya dan sukacitanya, dan itu efeknya ada. Ketika orang buta melihat sembuh, itu sembuh. Ketika orang mati bangkit, dan ketika ada setan,
Orang bantengan suruh depan saya tahun king bisa putus. Tadi sampai ada yang matanya sampai melotot-melotot loh. Tapi nggak sampai putih. Saya kan ada di situ. Kan saya pendetanya. Apakah ada jemaat Kristen yang kesurupan waktu ibadah sampai matanya memutih? Maka saya jawab ada, yaitu di gereja saya dulu, yaitu gereja GPDI. Dan yang mengalami kejadian tersebut, yaitu mengalami kesurupan sampai matanya memutih, itu adalah kakak ipar saya sendiri waktu di acara KKR. Dan kakak ipar saya tersebut duduk persis di sebelah kiri saya. Dan memang ada kejadian kesurupan waktu acara KKR sampai matanya memutih, ada. Saya pendetanya. Coba bagaimana misal merasuki Kalau Roh Kudus? iya, kan saya bilang. Coba. Saya contohkan misalnya, ketika misalnya Roh Kudus, tapi itu bukan dari setan. Karena dari buahnya lah kamu melihat, ketika dia penuh Roh Kudus, satu, dia tidak akan jadi orang pelit. Dia akan suka membantu orang. Bahkan dia juga menyembuhkan orang sakit. Bisa nggak nyepil caranya Bapak Pendeta mengalirkan Roh Kudus kepada Bapak Pendeta? Misalnya contoh ya, saya gini, kalau masalah ketawa itu adalah musimnya Tuhan. Tuhan kan tahu saatnya diberikan roh sukacita, ada saatnya nggak semua. Ketawa dong, kita nggak bisa. Itu adalah perkara. Tapi misalnya seseorang, misalnya katakanlah itu kan gereja. Katakanlah saya pendetanya, gak usah jauh-jauh, pendetanya udah di depan mata nih. Kalau kita ingin mentransfer roh, caranya tuh misalnya begini. Bapak, aku urapi dia dengan kuasa Roh Kudus penuhi dengan nama Yesus, penuhi, fill with the Holy Ghost, gitu kan? Nah kalau saya teriak-teriak, apakah saya kerasukan setan? Saya teriak ingin mendekat iblis, dan Yesus keluar, setan Beelzebul. Nah kan begitu, saya kan ngusir setan. Bukannya saya, setan kita pacaran dong, kan enggak. Dan nama Yesus keluar setan. Nah kalau nggak percaya, panggil aja pantat. Kan saya udah pernah ngetes, pemilik 28 itu setan nih, bang, api keluar bang. Malam itu dia murtad. Jadi artinya pernah memurtadkan orang Islam. Itu yang di Sanggar Baponter ya, pemilik 28 jin. Dia baca-bacain. Saya baca loh. Dalam nama Yesus. Bang, api bang, takut bang. Ya makanya jangan lawan Yesus. Abang mau bilang bantengan, panggil bang, kita hadapin. Jadi kuasa itulah Roh Kudus. Roh Kudus nggak bisa dilawan bang. Kemarin ada pastor, ya, bongkar aja, ngatain saya nabi palsu, ya. Pastor Ben namanya, ya. Tewas langsung, meninggal. Oh udah meninggal. Saya bilang sama dia, kamu nggak lama lagi meninggal loh. Enggak, itu serius Bang. Bilang sama saya, Itu karena debat sama saya sama Bang Luga. Waktu itu dia melawan saya sama Bang Luga. Vesterben itu kan. Ya. Dia bilang, yang dia bilang itu Bang Luga nabi palsu begini-begini ya kan. Habis itu Bang Luga kasih peringatan kan sama dia. Nggak lama lagi meninggal, saya bilang. Oh Tuhan ngomong sama saya. Oh apa Tuhan bilang? 40 tahun lagi saya diberikan nafas. Apa yang terjadi? Putus. Belum sampai 5 bulan itu. Belum sampai 5 bulan. 3 bulan. Iya. Padahal pastor itu percaya Yesus juga ya. Hah? Pastor itu percaya Makanya Yesus. saya bilang pendeta yang menolak nabi itu. Salahnya dia ngutukin putus. Bang Luga. Salahnya dia itu ngutuk-ngutukin Bang Luga. Bilang John Peter juga sama. Kamu lebih palsu. Datang Dalton. Beberapa hari lagi kamu akan dijemput sama, bukan dijemput, kamu akan mati. Oh saya tidak akan mati, saya akan ke surga dengan uangnya saya. Apa yang terjadi? 3 hari kemudian putus, meninggal. Asik nih kamu. Baik, saya berkali-kali tadi dengar Holy Ghost gitu kan. Padahal sekarang sama Bible yang King James Version ya, Bapak Ibu penonton semuanya, Bible yang King James Version, tulisan tentang Roh Kudus itu awalnya bertuliskan Holy Ghost. Bener Pak Pendeta Luga ini, jujur beliau ini, bukan Holy Spirit. Baru karena kekristenan ini merasa malu, akhirnya diganti Holy Ghost menjadi Holy Spirit. Nah, kalau Ghost ini kan hantu. Gini Pak, hantu itu apa sih?
Iya, paham saya. Tapi Hantu itu bukan setan. Iya, maksud Hantu itu adalah roh dari manusia. Hantunya si Ucok no. Nah, ya kan? Tapi karena roh ini adalah bahasa internasional. Ruah dengan roh itu bahasa internasional. Itu nggak bisa sebenarnya itu nggak bisa diterjemahkan. Ketika diterjemahkan, artinya jadi hantu. Karena diterjemahkan, ada bahasa-bahasa yang diciptakan Tuhan itu nggak boleh diterjemahkan, seperti roh, ruah itu diterjemahkan ke segala bahasa nggak bisa, artinya jadi aneh-aneh. Ada yang hantu lah, padahal roh itu adalah merujuk kepada Tuhan. Makanya kami tetap mengatakan Roh Kudus. Nah, kalau ghost ini kan sebenarnya merujuk, itu kan tergantung orang. Kalau hantu, kalau di Indonesia kan hantu identik dengan suster ngesot. Ya hantu bagi orang barat itu bukan seperti itu, ya roh biasa yang sama dengan spirit. Itu tergantung persepsi kita aja, nggak masalah Oke. itu. Saya sangat senang sama beliau. Saya sekarang pakai gini. Oh iya, kenapa saya harus taruh begini? Roh Kudus yang mendorong saya. Ketika Nabi Elisa dikatain botak-botak sama anak-anak kecil di satu raja-raja, maka keluarlah beruang, itu dicabik itu semua. Dan bukannya saya senang ya, itu anak-anak kecil yang menghina Nabi Elisa itu sekarang udah di neraka. Itu saya baca di bukunya Jarokli. Semua anak-anak kecil itu udah disiksa. Nah jadi kalau orang menolak Nabi, kan waktu itu kan sedikit lagi, ada 50 tentara, Elia lagi di bukit. Elia, lu turun, ngapain lu di situ? Elia apa? Elisa apa Elia? Elia. Oh, salah. Nabi Elia bilang begini, kalau gua Nabi, biarlah api turun dari langit, bakar lu. Dibakar 50, mati semuanya. Datang 50 lagi, Elia lu turun, kata raja. Kalau gua Nabi, biarlah api dari turun, dibakar lu 2 kali. Yang ketiga, 50 orang lagi. Langsung, Elia, kasihanlah nyawa kami. Karena 100 orang udah kebakar, kami udah nggak mau lagi bakar. Nah roh yang ada sama saya itu roh Elia, makanya Itu satu- pengen makan orang aja. Satu raja-raja itu ada di satu, Bang Luka itu ada di 1 Raja-Raja 18. Iya. Ini saya suka beliau kenapa? Beliau adalah pendeta di seluruh dunia yang paling jujur. Jadi mengatasnamakan Roh Kudus itu bukan Holy Spirit. Soalnya para pendeta tuh nggak pede bilangnya Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Ghost itu apa Pak? Kan ada lagunya Filled with the Holy Ghost. Kan sudah Filled with the Holy Ghost nggak masalah, sama aja itu. Holy Ghost. Nggak masalah. Holy Ghost. Oh tapi kan diterjemahkan hantu, itu kan hantu dalam persepsi Indonesia. Kalau ghost itu dalam persepsi bahasa Inggris itu kan beda lagi. Ya ini minta tolong Apa lagi nih? minta tolong bisa. Kenabian gue makin valid setelah Kenabian gue makin valid setelah gue dibawa ke neraka. Ini media sosialnya Pak Pendeta Lugahon Tabungan. Jadi makin valid ini kenabian beliau setelah dibawa ke neraka katanya. Ini gimana ini maksudnya? Sekarang gini. Dibawa melihat anak-anak. sekarang ini, ketika Nabi Musa diutus, dia pakai acara-acara ke neraka nggak? Enggak. Enggak kan? bisa. Nabi Musa. Ya kan di Gunung Sinai. Banyak nabi-nabi itu nggak sampai segitu-gitunya banget, sampai ngebongkar rahasia alam maut. Ya. Nah, nabi-nabi akhir zaman ini spesial luar biasa karena di penghujung dari kiamat. Makanya Tuhan harus double portion, kalau kata hamba-hamba Tuhan langsung dia bilang, urapan yang diberikan kepada nabi-nabi di akhir zaman itu double portion. Nah, makanya waktu saya tidur waktu itu di Blok M, waktu itu saya masih tidur di jalanan, saya tidur di di Tambora, di terminal saya tidur. Tiba-tiba saya berada di suatu tempat itu saya melihat tuh jutaan orang seperti lautan manusia itu dibakar. Tuhan Yesus bersama saya di sebelah atas, saya agak di bawah seperti itu. Lalu saya mendengar jeritan, bisa bayangin nggak sih? Kalau di dunia ini kan kita nggak akan pernah bisa dengar jeritan seperti itu karena di dunia ini orang nggak ada yang menjerit. Tapi di situ miliar, bukan jutaan lagi, miliar ya. Dari zaman Adam sampai sekarang kan kalau dihitung itu bisa mungkin udah 40 miliar orang ya. Sekarang aja 8 miliar ya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada saya, hanya orang yang di dalam itulah yang bisa mengeluarkan jeritan yang sedahsyat itu. Saya langsung udah kayak batu, saking takutnya saya mendengarkan jeritan mereka itu. Wah, gua nggak bisa ngejelasin lagi, saking mengerikan sekali. Nah, Tuhan bilang, hanya orang yang di dalam itu yang bisa mengeluarkan jeritan seperti itu. Artinya betapa dahsyatnya
hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka yang menolak Yesus. Kenapa? Yesus yang bawa gua. Artinya Yesus mau ngasih tahu ini, lu dengar sendiri cerita mereka ketika mereka menolak gua. Nggak ada lagi kata-kata yang bisa dijelasin lagi. Udah, lu hilang selama-lamanya udah. Putus. Bukannya kalau orang masuk neraka itu kan berarti ini orang jahanam kan? Ya, Bapak kelihatan masuk neraka. Saya kan survei doang. Oh, survei. Bukan jadi penduduk. Gimana sih? Kan kita ini kan pegawai. Kan masih hidup ya, Pak? Ya. Iya. Ini sekarang dapat gelar baru ini. Nabi surveyor neraka. Spesialis. Loh, kalau kita nggak survei neraka, ujung-ujungnya kita bisa ketipu semua. Iya. Tahu-tahu, Tuhan, di surga bagian mana? Berarti posisinya waktu itu berdiri di tepinya neraka atau gimana? Iya, jadi kayak kami kayak menggantung di atas. Tuhan Yesus juga kayak terbang gitu lah kan, gini kan. Yesus kan begini terbang. Nah, saya juga kayak ngambang-ngambang di atas begini. Kami lihat di bawah itu juritannya, waduh bayangin miliar orang sekali menjurit. Wow, begitu. Lalu Tuhan Yesus ngomong sama saya, hanya orang yang di dalam itu yang bisa mengeluarkan jeritan. Wah, itu saya nggak bisa ngejelasin lagi betapa hebatnya. Baik, saya ada dua pertanyaan penting ya. Seandainya Anda hari ini hidup di zaman ketika Dajjal turun, apakah Anda menang melawan Dajjal? Pertanyaannya ngeri nih. Dajjal itu ada kan Nabi? Kalau kami bilangnya binatang 66. Iya. Dan Dajjal atau binatang itu salah satu dari 10 besar jenderalnya setan. Lucifer kan the king paling tinggi. Nah, Dajjal ini kira-kira nomor 2 nomor 3. Karena nomor 2-nya Lucifer itu namanya naga. Naga itu Rosa. Nah, nomor 3-nya Lucifer itu namanya Maria Marguela, itu penguasa setan Pasifik. Itu Leviathan. Nah, kan Anda kan bilang Dajjal. Nah, jadi begini. Sebelum Dajjal akan turun, bukan akan turun, akan berkuasa di seluruh bumi, karena dia bukan turun, dia keluar dari dalam bumi dia. Karena Dajjal itu kan salah satu malaikat fallen angel yang sedang disimpan sekarang di neraka, yaitu Leviathan. Itu dia kalau nggak salah dia berada di Samudra Pasifik. Dia lagi sembunyi di situ. Nanti dia keluar, itu dia akan memerintah bumi selama 3,5 tahun. Nah, saya mengajak gereja-gereja ini untuk ikut pengangkatan menghindari Dajjal itu. Saya lah disuruh Tuhan menghimpun gereja-gereja supaya rapture pengangkatan sebelum Dajjal berkuasa. Tapi Tuhan bilang sama saya tidak akan ikut ke atas karena saya ada tugas khusus dari Tuhan, yaitu mendampingi orang-orang yang tertinggal ketika Dajjal berkuasa. Nah, pertanyaan Anda, apakah saya akan mengalahkan Dajjal itu? Dikatakan mereka yang terpilih dan setia, mereka akan menang melawan binatang itu. Dan saya dengan, nah nanti ketika Yesus setelah 3 tahun Dajjal berkuasa, maka Yesus Kristus akan datang dengan jubah, ditulisannya King of King, Lord of Lord, maka dikatakan, maka tertangkaplah binatang itu Dajjal. Maka dicampakkan ke lautan api. Anda berada di sampingnya Yesus? Oh iya dong, kan dia nunggang kuda, kami kan timnya dia. Ring satunya dia. Ring 1 ya. Iya. Luar biasa, saya senang bahasanya ini keren. Ya. Ring 1 Ya, pertanyaan Berikan klop sama penglihatan saya dia turun dengan Rolls dan dikawal para malaikat. Klop, nggak bertentangan. Kalau kata Don bilang nggak kontradiksi gitu. Iya. Baik, ada azan, kita break. Oke. Terima kasih telah menonton. Ini azan duhur, kita sholat duhur dulu berjamaah. Nanti habis sholat duhur kita makan siang. Terus kemudian nanti kalau ada tambahan ya, boleh. Mungkin nggak lama, habis itu kita akhiri ya. Oke. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, apa tuh, Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia, aromanya aroma Eropa. Oh cakep nih, Pak Ustadz. Iya. Dari depannya, packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya, itu bisa bertahan sampai 8-12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan?
Kayo syukuran Bebe no mono Dare kan suku takak Dare